Gereja yang dimaksud muda adalah generasi penerus dengan jumlah yang paling banyak di antara kelompok usia yang lainnya. Akan tetapi, justru gereja kehilangan anak mudanya. Gereja yang dimaksud di sini adalah gereja dalam artian eklesia, yaitu gereja intangible yang berarti adalah umat Allah. Padahal gereja memiliki maksud untuk menyampaikan Injil dan pesan-pesan khusus kepada dunia ini. Berbagai cara sudah dilakukan. Tapi memang generasi ini berbeda dari generasi-generasi yang sebelumnya. Oleh karena itu, adaptasi pun harus dilakukan. Gereja dalam arti tangible, yakni fisik bangunannya, seharusnya menjadi alat atau perpanjangan penyampaian Injil dan berita baik tersebut secara pasif. Arsitektur harusnya berkomunikasi, walaupun dalam diam. Berawal dari studi tentang kecenderungan psikologis anak muda, ditemukan bahwa anak muda penuh dengan paradoks, ambigu, kontradiktif, namun saling melengkapi. Hal menarik tersebut dimanfaatkan untuk ditonjolkan ke dalam bangunan. Tapi, tak lupa, teologi Kristen sebagai dasarnya ditampilkan sebagai alat komunikasi utama. Kasih yang merupakan hukum yang utama dan yang terutama adalah yang ingin ditampilkan di dalam bangunan ini. Bentuk yang dipilih adalah persegi, bentuk yang tegas dengan sudut-sudut yang tegas pula, melambangkan iman sebagai dasar dan fondasi orang Kristen. Masa bangunan ada 3, dibagi berdasarkan filosofi konsep Allah Tritunggal. Nah, karena iman Kristen tidak kaku, melainkan dinamis, maka persegi tersebut ditransformasikan bentuknya menjadi lebih bervariasi. Dengan ujung-ujung yang lancip, digabung dengan tapak yang ditinggikan, ingin melambangkan pengorbanan Kristus di kayu salib, di Bukit Golgota. Kasih yang paling murni yang pernah ada. Nah, ruang-ruang di antaranya merupakan ruang terbuka yang bersifat komunal dan publik, dengan struktur yang berujung tegas, berbahan metal berwarna hitam, menimbulkan kesan dingin. Ingin menunjukkan bahwa ruang terbuka tersebut melambangkan mahkota duri yang menancap di kepala Kristus saat penyaliban. Seirama dengan semiotika yang sebelumnya, maka tanaman yang dipilih pun ingin menyampaikan maksud tertentu. Saat masuk, tanaman ilalang yang tinggi memblocking vista ke arah luar dan ke arah pemandangan lain, hanya mengarahkan orang ke pintu masuk utama. Begitu pula dari entrance yang ada di belakang. Tak lupa, kolam baptisan atau di dalam sini perlambangannya diletakkan di pintu-pintu masuk untuk melambangkan sakramen kudus pertama yang diterima oleh orang Kristen tersebut. Lobi utama yang ada di bagian lantai dasar merupakan ruang publik yang bersifat netral, bisa digunakan untuk kepentingan apapun yang ada di bangunan ini, seperti ruang seminar, ruang kelas, jogging track, dan ruang yang terbuka. Ruang ibadah
menonjolkan sifat ilahi yang kekal dan suci. Namun juga mengungkapkan betapa rapuh dan sementaranya manusia. Penggunaan cahaya yang dramatis, warna yang netral, yaitu warna abu-abu yang hangat, bukaan yang vertikal jatuh ke altar sampai ke kursi jemaat, mengatakan betapa sucinya Allah, namun juga betapa hangatnya Allah menyambut jemaatnya. Kursi yang dipilih berbahan metal jaring, yang jika dilihat menimbulkan kesan ringan, hampir tak terlihat. Ruang kelas bersifat publik, menampilkan anugerah dengan permainan warna, tekstur, dan bentuk, sekaligus menampilkan kesan sendiri namun bersama-sama, dengan definisi ruang dari ornamen siling serta pola di lantai. Juga dengan perbedaan bentuk seating, batas antara ruang luar dan ruang dalam pun semakin dikaburkan, dengan bukaan yang besar ke arah ruang terbuka dan taman kering yang ada di dalam ruangan. Jogging track yang ada menunjukkan kesan aktif namun statis, dengan mengelilingi sekitar bangunan dengan vista yang beragam, namun juga ada tempat berhentian di sela-sela masa bangunan, membuatnya menjadi tempat yang statis. Ruang terbuka bersifat komunal dan publik. Ruang ini ingin mengungkapkan citra tertutup namun juga terbuka, dengan blocking vista yang juga dari tanaman, serta definisi ruang yang dibuat oleh struktur metal besar berwarna hitam. Seating yang ada pun ada dua, seating komunal yang ada di tengah, maupun seating vertikal individual yang mempunyai koneksi secara tidak langsung dengan fungsi dan bangunan yang menempel. Gereja fisik ini adalah media komunikasi, wadah, komunitas publik, tempat pengembangan diri, dan juga cerminan anak muda dan teologi kasih.